Pada soal diketahui mungkin di sebuah perusahaan ya KB Technologies, nilai buku depresiasi nilai bukunya itu sebesar $27.500 per tahun untuk 4 tahun pemakaian dengan metode garis lurus. Apabila nilai buku pada akhir tahun kedua sebesar $65.000, hitung aset nilai sisa dan juga biaya awal. Nah, berarti diketahui, yang kita ketahui itu berarti besarnya depresiasi setiap tahun sebesar $27.500. Terus kemudian nilai nilai book value untuk tahun kedua sebesar $65.000. Nah, yang ditanyakan itu nilai sisa dan juga yang B-nya nilai biaya awal. Nah, diketahui dari PDF yang Bapak upload di e-learning itu ada rumus-rumus dasarnya seperti ini, sudah saya cantumkan. Kemudian yang pertama kita bisa hitung itu biaya awal terlebih dahulu ya, karena untuk nilai sisa itu misalkan kita pakai rumus yang DT sama dengan B min S, ini masih ada dua parameter yang belum diketahui. Terus yang DT B min S per N pun sama, ada dua parameter, jadi kita pakai rumus yang ini dulu, B VT sama dengan B min T dikali DT. Nah, book value pada tahun kedua ini sebesar 65.000 sama dengan B biaya awal yang kita cari dikurangi tahunnya, karena tadi diketahuinya pada akhir tahun kedua berarti 2 kita masukinnya, terus nilai depresiasi setiap tahunnya $27.500. Nah, diperoleh biaya awalnya sebesar $120.000. Jadi barang tersebut investasi awalnya dibelinya sebesar $120.000. Nah, kemudian kita menghitung yang A, nilai sisa. Nilai sisa itu kita bisa pakai rumus yang DT B min S per N, atau bisa juga pakai yang DT sama dengan B min S per D yang atas ini. Tapi kalau pakai yang atas ini kita harus cari D-nya dulu, D kecilnya 1 per N. Tapi saya pakai yang bawah. Jadi DT depresiasi pada akhir tahun pemakaian, ini 4 tahun ya. Rumusnya itu B-nya itu biaya awal tadi udah kita dapat $120.000 dikurangi S-nya itu nilai sisa yang kita cari dibagi periode pemakaiannya. Tadi kan diketahui soalnya per year for 4 years. Jadi per N-nya 4 diperoleh nilai sisanya sebesar $10.000. Nah, kalau kita misalkan gambar diagram garis lurusnya ini ya, jadi penurunannya itu penurunan asetnya tuh konstan atau linear gitu ya, turunnya setiap tahun itu 27.500 depresiasinya, $27.500. Kita ketahui pada tahun ke-0 berarti kan ini biaya awal yang dikeluarkan 120.000, terus kesininya turun pada tahun pertama 92.500, tahun kedua jadi 65.000, tahun ketiga 37.500, dan pada akhir periode 10.000. Seperti itu Pak, barangkali yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila masih ada yang keliru. Terima kasih. Apabila ada yang ditanyakan silahkan. Oke, itu apa namanya? Ada si straight line depreciation atau penurunan nilai yang garis lurus gitu. Berarti udah oke. Oke, saya masuk ke materi. Atau ada yang mau ngerjain soal kedua? Nanti setelah materi bisa.
di e-learning bisa kalian baca-baca. Jadi saya mau ngajarin konsepnya dulu. Jadi depresiasi itu ada 4 yang sering dipakai. Itu garis lurus, terus declining balance method, declining balance depreciation. Nah, declining ini ada macam-macam, ada yang declining, ada yang double declining. Yang lebih sering dipakai double declining. Rumusnya sih mirip-miripnya. Ada unit of production depreciation sama sum of the years depreciation. Ini nanti rumus-rumusnya lengkapnya ada di sini, bisa kalian baca. Nah, untuk konsepnya, di sini ada 4 ya. Jadi pertama itu yang straight line atau garis lurus. Jadi si garis lurus ini seperti bisa dilihat setiap tahun itu si depresiasinya tuh konstan. Jadi rumusnya sangat sederhana. Kita lihat berapa sih nilai beli kita di awal atau cost di awal, dikurangin nanti nilai sisanya berapa. Atau nilai sisa itu bisa nilai sisa, bisa nilai jual kembali, atau nilai lain yang di akhir tuh positif gitu. Jadi waktu kita beli itu negatif, terus nanti yang waktu di akhir tuh positif. Jadi ada uang masuk lagi. Nah, itu terus dibagi dengan tahunnya. Jadi dapatlah depresiasi per tahunnya. Jadi di sini adalah cost dikurangi salvage value dikurangi dengan umur dari si barang yang kita beli. Ini sangat sederhana. Ini ya sederhana sekali gitu, tapi kurang real. Jadi kalau misalnya contohnya kalau kalian beli motor gitu ya, 25 juta di tahun pertama, terus kalian rencananya setelah lulus 5 tahun lagi kalian jual misalnya 10 juta gitu. Berarti kan penurunan nilai selama 5 tahun itu adalah 15 juta. Nah, ini dibagi dengan masa umur kalian pakai yaitu 5 juta. Berarti kan per tahun itu turun nilainya adalah 3 juta. Ya, tapi ini adalah nilai si depresiasi linear. Nah, sedangkan ini tuh nggak begitu real karena biasanya barang itu mereka punya nilai lebih di awal, sehingga kalau misalnya itu udah bekas atau bekas terpakai, biasanya langsung turunnya lumayan drastis. Tapi, kenapa? Contohnya sederhananya kalau misalnya saya sebagai pembeli gitu ya, saya pilihannya adalah motor bekas yang bekasnya baru seminggu nih, jadi ada orang beli motor Vario misalnya, beli Vario terus dia jual lagi dalam waktu seminggu setelah beli dari dealer, sama saya beli dari dealer langsung. Kalau pikir-pikir kalau harganya nggak begitu beda ya saya mending beli di dealer karena ada servis macam-macam gitu, jadi dapat bonus ini, dapat bonus itu, dapat kenyamanan membelinya dan lain-lain. Nah, konsep seperti itu tertuangkan, terumuskan lebih cenderung ke arah akuratnya itu di double declining balance method, balance depreciation. Nah, di sini konsepnya adalah si penurunan nilainya itu untuk periode berikutnya itu langsung besar, habis itu mengecil sampai pada akhirnya itu udah sangat sedikit depresiasinya. Nah, ini kondisi lebih real, walaupun nggak bisa real banget ya kalau misalnya kalian di pasaran, tapi mendekati real. Karena di sini pada awalnya itu langsung turun drastis. Jadi kalau kalian beli motor terus itu langsung seminggu lagi jual, itu turunnya biasanya lumayan. Jadi nggak bisa kayak aku cuma baru pakai seminggu nih motornya, aku jual misalnya 25 juta kembali 100.000 gitu. Orang nggak ada yang mau beli karena turunannya. Jadi biasanya mereka maunya udah bekas nih, jadi saya maunya 23 juta deh. Itu dalam waktu misalnya kayak seminggu itu udah turun 2 juta. Padahal kan barangnya masih fresh. Terus juga di double declining balance depreciation ini tidak akan sampai nilai sisanya itu 0. Jadi dia tuh akan parabolik bentuknya, parabolik ini terus nanti sampai stagnan gitu ya, virtually stagnan. Nah, ini kenapa kalau di kehidupan nyata ya, kalau di kehidupan nyata si motor yang kalian beli atau aset apapun yang kalian beli itu tetap
masih bisa kita jual dengan fungsinya memang mungkin nggak ada gitu, mungkin motornya udah rusak banget, udah 50 tahun yang bisa diperbaiki, tapi si nilai materinya itu sendiri masih bisa dijual. Misalnya jualnya rongsokan aja nih, mesinnya doang, itu jual besinya, mesinnya sama rodanya aja dijual terpisah, itu masih bisa dapat nilai rongsokan. Tapi itu masih ada nilainya walaupun sangat kecil kalau dibandingkan dengan barang yang kita beli, tapi nggak pernah nol. Nah, ini adalah declining balance method. Kalau yang di sekarang kita lebih sering dipakainya double declining. Nah, double declining ini bedanya adalah di sini dengan declining biasa, yaitu adalah di angka 2. Angka 2 ini. Nah, si 2 per N ini adalah si rate atau tingkat depresiasi, tingkat penurunan depresiasi. Nah, ini rumusnya sederhana juga sih. Jadi si BV atau book value itu adalah nilai si barang itu pada tahun yang ditinjau. Jadi contohnya kita tadi book value di 0 atau book value di 1 kalau yang tadi ya. Kalau di grafik yang ini. Kalau grafik yang ini itu apa namanya? Book value-nya adalah 25 juta. Karena dia pas beli itu segitu. Nah, di tahun berikutnya dia berkurang nih 3.125 misalnya. Jadi book value-nya adalah 25 dikurangi 3.125, berarti adalah sebesar ini. Ini adalah book value. Book value 1. Dan nanti seterusnya ini book value 2 adalah dikurangi lagi 3.125, itu book value 2. Kalau straight line itu sangat sederhana, jadi cuma dikurangi aja. Jadi dapatlah. Kalau untuk double declining atau declining balance, itu ada rumusnya, yaitu BV sama dengan C, itu cost di awal. Kalau yang di PDF itu tulisannya B, itu adalah si book value di 0, tapi kalau saya tulisannya C, nggak masalah lah. Ini adalah cost di awal, dikali dengan 1 kurangi D, si depresiasi ini, dipangkat dengan T. T-nya itu adalah tahun yang kita tinjau. Jadi misalnya kita lihat book value di tahun keempat, ini tuh berapa sih? Nah, ini kita bisa lihat BV 4 sama dengan cost di awal 25 juta. Itu 1 kurangi 2 per kita umur lifetime-nya bisa beda-beda. Saya di sini 9, ini dipangkat dengan 4. Nanti dapatlah hasilnya sekian. Tapi ini angka-angka di sini ini saya ngambil dari internet, jadi nggak begitu akurat untuk yang kita tinjau. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya unit of production depreciation. Nah, unit of production depreciation ini adalah depresiasi yang berdasarkan pekerjaan yang kita lakukan. Jadi misalnya ini biasanya dipakai kalau untuk peralatan berat, contohnya stone crusher gitu ya. Kalian nanti pas udah jadi kontraktor atau kalian punya gitu, kalian beli stone crusher khusus untuk proyek besar. Nah, stone crusher ini misalnya dia punya umur bukan umur waktu tapi umur pekerjaan gitu, umur volume pekerjaan, misalnya 4 juta kubik meter yang bisa kalian pecah gitu ya. Ini kan stone crusher biasanya di sini batu-batu masuk terus nanti dipecah, terus nanti ada bisa jadi gravel, bisa jadi pasir, itu tergantung pecahannya. Nah, ini mereka ada umur volumenya. Umur volumenya ini nanti akan yang dihitung dari depresiasinya adalah tergantung umur volume, bukan tergantung tahun biasanya. Tahun ini ya cuman karena di tahun ini kita pakainya sekian. Nah, di sini contohnya misalnya di tahun pertama kita dapat proyek untuk memecah 200 meter kubik. Berarti kan kita terhadap umur volume si alat beratnya itu berarti kan 200 per 4 juta. Itu adalah berapa? 5%. Gitu. 5%. Nah, ini nanti 5% ini terhadap ini harga beli kita di awal misalnya 25M gitu.
ini dari 25M. Ini berarti depresiasinya adalah sekian. 5% dari 25M nanti berkurang nilainya sebesar X. Nanti tahun berikutnya kita dapat proyek, bagus nih kemarin student clusternya, ada proyek lagi nih, dia ada nawarin 300 meter kubik. Itu kita cek terhadap si umur volume si alat itu, nanti kita dibandingkan dengan si cost di awal atau harga beli di situ. Nanti berkurang lagi sekian. Nanti habis itu biasanya di tengah-tengah itu yang paling banyak. Kenapa? Karena itu masa layannya itu udah terkenal, tapi juga store masih bagus. Jadi ntar ada proyek tiba-tiba, saya mau nih 2 juta meter kubik nih, bisa nggak gitu? Oh ya boleh. Berarti 2 juta itu udah setengah dari si umur volumenya, terus nanti berarti ini berkurang nih si depresiasinya. Depresiasinya itu adalah setengah dari si biaya alat itu. Itu adalah depresiasi unit of production. Nah, terus yang terakhir itu adalah ini sum of the years depreciation. Nah, ini rumusnya juga sederhana. Kalau lengkapnya ada bisa di PDF, tapi ini yang bisa dipakai. Nah, di sini ada istilah sum of the years. Ini adalah sum itu apa namanya? Penjumlahan dari tahun umurnya gitu. Tahun umurnya di sini kan contohnya adalah 9 tahun. Ini berarti sumnya adalah 9 tambah 8 tambah 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itu adalah sebesar 45 tahun. Ini adalah N-nya. Nah, ini adalah di sini 45. Nah, remaining life itu adalah pas kita mau lihat, misalnya kita lihat di tahun keempat ini berapa sih? Nah, di tahun keempat berarti kalau remaining life itu sisanya, berarti dari 4 ke 9 itu adalah 5 tahun. 5 tahun lagi gitu. 5 tahun lagi untuk sampai umur si alat. Nah, itu berarti remaining life terus dikali dengan ini dibagi, terus ini dikali dengan cost di awal, misalnya 25 juta, kalau misalnya service value-nya misalnya tinggal 2 juta gitu misalnya. Nah, ini adalah nanti dapat si depresiasinya. Ini juga sederhana sih. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau ada saya lanjut dulu. Nah, ini contoh yang saya nomor 2 ya, yang nomor 2. Atau ada yang mau ngerjain nggak nomor 2? Sebenarnya ini ya, jadi nomor 2 itu a video recording system was purchased 3 years ago at the cost of 40.000. Berarti 40.000 itu adalah si biaya awal. Kita bikin diagramnya. Nah, ini misalnya kita beli di awal adalah 40.000 dolar. Nah, itu adalah 3 tahun yang lalu, berarti kita posisinya ada di sini, 3 tahun. Nah, kita sekarang posisinya di sini. Terus punya recovery period itu 5 tahun. Berarti recovery period itu adalah periode recovery. Jadi biasanya kalau di bisnis itu setiap ada periode gitu, mereka memperbaharui barang mereka gitu. Kalau ini di sini 5 tahun, jadi pas 5 tahun itu, setelah 5 tahun udah beres, ya udah mereka jual, terus nanti mereka beli lagi barang yang fungsinya sama. Yang di sini recovery period-nya 5 tahun. Nah, di recovery period ini berikutnya hasil used to is to be replaced this year with a trade-in value. Oke. Jadi di sini di soal ini adalah sistem ini, barang yang kita beli ini, video recording ini, kita jual di tahun ini, yaitu tahun ketiga ini.
sebesar 4.000 nih, $4.000 kita 4.000. The difference between the book value and the trade-in value. Nah, kita di sini ini adalah trade-in value. Trade-in value itu contohnya kalau kalian di mall, misalnya ada HP baru, misalnya Samsung S20 gitu ya, S20. Di situ kadang mereka ada promo untuk trade-in. Jadi kita jual HP lama kita ke mereka, terus mereka menghargai itu dengan sebuah nilai, bisa sejuta, bisa 1 juta atau entah berapa. Terus kita bisa beli HP yang baru mereka. Itu konsep trade. Kalau kalian nanti di mall, dia bisa lihat oh ini mereka menerima HP kita dengan harga segini, terus itu trade. Nah, trade-in di sini jadi dia mau ada yang mau menerima si video player ini, video recording ini sebesar 4.000, terus nanti kita beli lagi yang lain. Tapi kita ngecek apa fungsinya pakai DDB atau double declining balance. Nah, ini dulu pertama adalah rate of depreciation-nya atau D. Ini sederhana, 2/n ada 5, berarti ini 2/5 itu 0,4 ya. Nah, terus kita ditanya nih, what is the difference between the book value atau nilai di tahun ketiga ini dengan trade-in value. Trade-in value udah dikasih tahu adalah 4.000, jadi kita ditawarin 4.000. Tapi kita ngecek sebenarnya nilai kita berapa sih. Nah, kita cek dulu DV di tahun ketiga itu sama dengan tadi ya, C1 kurangi D pangkat T. Nah, ini C-nya adalah 40.000, itu modal awal atau pas awal. 1 kurangi D-nya adalah 0,4, terus T-nya adalah 3. Nah, ini dihitung-hitung dapatlah 8640. Nah, ini adalah book value atau nilai yang semestinya kita bisa jual kepada orang lain, atau misalnya ini adalah harga diri kita untuk menjual barang itu gitu. Kita adalah sebesar 8.640. Nah, di sini ada selisih nih. Selisihnya yaitu adalah selisihnya sama dengan 8640 dikurangi dengan 4.000. Sama dengan 4640. Nah, ini jadi secara perhitungan kita sebenarnya rugi kalau misalnya jual di tahun sekarang. Kita rugi. Ngapain kita jual? Soalnya sebenarnya value-nya lebih besar daripada itu. Jadi si nilai yang kita punya sekarang itu sebenarnya lebih besar karena makanya baru 3 tahun. Kecuali kalau makanya udah 5 tahun itu mungkin bisa berkurang lagi. Tapi mungkin seperti itu. Dan ini juga prakteknya, nanti kalau kalian ke mall, kalau misalnya kalian trade in gitu ya, kalian kadang mikir loh kok cuman HP S10 saya baru dipakai setahun di harga cuma 1 juta gitu, berarti belinya kemarin 10 juta. Tapi ya itu memang bisnisnya itu seperti itu. Jadi mereka kadang beli ini juga buat dijual lagi. Itu namanya trade. Oke, sampai sini mau udah diterangkan dulu tentang depresiasi.